إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, segala karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya sampai hari ini. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan ketakwaan yang Allah berikan pada diri kita, kenikmatan kesehatan, dan juga kenikmatan indahnya pagi hari ini, suasana pagi yang begitu cerah, dan kita bisa merasakan kesegarannya. Alhamdulillah, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan agenda rutin kita kuliah duha yang hari ini kita akan mendapatkan materi tentang sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Sebelumnya, mari kita buka kajian kita pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Pak Denny. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah surat yang dibaca surat At-Tur halaman 523. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم
بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur yaitu Ka'bah, demi atap yang ditinggikan yaitu langit, demi lautan yang penuh gelombang. Sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit terguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan atau perbuatan dosa. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka.
dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan, dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulutkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan ayat-ayat tadi menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan agenda berikutnya, yaitu agenda materi yang hari ini kita mendapatkan kehormatan dari tamu jauh nih dari Cinangka, Ustaz Dr. Saroji, yang beliau jauh dari Cinangka ingin berbagi ilmu kepada kita. Yang hari ini insya Allah kita akan mendapatkan materi tentang sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita sebagai manusia tentu banyak kesalahan, banyak dosa, dan yang kita harapkan adalah kita mendapatkan ampunan atas kesalahan kita, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz bagaimana agar kita memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Saroji, waktu dan tempat, tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. 'Allimna at-ta'wil kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basir. Alhamdulillah, di pagi cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala temukan masjid yang mulia, yang agung di Serang Taurah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan, istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan
Ustaz Sukamto yang memberi waktu dan luang ya untuk bersilaturahim di sini, ya, sama-sama bermudzakarah. Mungkin materi yang akan disampaikan ya, sering dengar, ya. Tapi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, ya, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, ta'aruf ya sedikit ya. Saya Sahroji Alino, ya, dilahirkan di Cinangka ya. Cina ya. Cinangka. Anyar ya, Kecamatan Cinangka. Dulu sekolah Sanawiyah Aliyah di sini kota Serang. Ya, di 6 tahun di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Penancangan Kesawan itu, Orang Apu. Gitu. Ya. Ustaz Sulaiman Ma'ruf, ya. Haji Sulaiman Ma'ruf. Jadi itu apa namanya? Ta'aruf singkat ya. Dan beberapa minggu yang lalu kita baru ketemu ya. Masya Allah baru kenal. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk semalam ya, kemudian sore ya baru ngasih tahu ya udah insya Allah apa yang kita bisa ya, yang kita mampu ya. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk apa namanya pertemuan kita ini pertemuan yang sudah Allah takdirkan ya, sudah Allah rencanakan. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir semua makhluk Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Di pertemuan kita ini ya sudah Allah tentukan kapan waktunya, jam berapa, ya, berapa orang yang hadir ke sini. Itu sudah ya. Dan mudah-mudahan kita berharap juga ya, takdir-takdir Allah yang akan diberikan kepada kita, ya mudah-mudahan takdir yang baik. Allah berikan kehidupan kita yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amal soleh, yang berbuat baik, min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min. Syaratnya dia seorang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti sungguh ini merupakan janji Allah. Falanuhyiyannahu, lam taukid dengan nun taukid. Jadi janji yang apa yang betul-betul janji dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik, yang thayyibah. Ketika seorang mukmin itu hidup di dunia. Kemudian bagaimana di akhirat? Walal jizyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberikan pahala bagi mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Begitulah betapa Allah Subhanahu wa taala maha bersyukur ya, sayang kepada kita. Bekerja sedikit tapi pahalanya banyak. Ya. Hidupnya 60 tahun tapi Allah berikan kehidupan yang tidak ada apa henti-hentinya. Mala nihayah. 60 tahun saja atau 70 tahun atau kurang dari itu. Bahkan belum balik ya, ada yang 3 hari, ada yang setahun, ada yang 11 tahun. Tapi ketika dia beriman, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami sungguh akan berikan kehidupan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Syaratnya mukmin, ya beriman luar biasa. Jadi maka orang beriman ini harus enjoy saja gitu, senang ya, karena kita ada Allah Subhanahu wa taala.
tentu ya, di perjalanan kehidupan kita ini, kita tidak lepas dari salah dan dosa. Seorang manusia, ya, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya. Setiap bani Adam, kita semua bani Adam. Khata'un ini artinya banyak salah, bukan hanya sekali, bukan khati, bukan satu kali salah, tapi khata'un, banyak salahnya, banyak khilafnya. Ya. Salah dari mata kita, dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari perasaan kita, ya, dari perkiraan kita husnuzan atau suuzan, seperti itu. Ya. Banyak salahnya, banyak lupanya. Oleh karena itu Rasul menyifatkan manusia ini khata, ya. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu, mereka berbuat taubat atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mungkin, mustahil manusia tidak berbuat salah. Ilal ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mungkin. Kadang-kadang memang hawa nafsu, ya, mengganggu kita, ya, baik ucapan, tindakan, perasaan yang kita tidak sadari, bahkan kita sadari sendiri. Ya. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bertaubat, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan kita. Ya. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Ya. Mau enggak kalian kalau Allah ampunkan dosa-dosa kalian? Tentu kita mau. Jadi kalimat ampunan itu bisa saja dengan kata yaghfirullahu lakum. Ya. Atau bisa dengan takfirus sayyi'ah, dengan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Ini uslub dalam Al-Qur'an, ya. Jadi uslub dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, yang intinya adalah Allah mengampunkan. Ya. Mungkin dengan kalimat maghfiratu dzunub sendiri, ya, yaghfiru dzunuba. Atau dengan takfirus sayyi'ah. Contoh misalkan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan atau mendelet kejahatan-kejahatan atau kesalahan. Atau boleh jadi Allah dengan menjanjikan sesuatu, menjanjikan surga, gitu, ya. Jadi tidak mungkin Allah memasukkan kita ke surga Allah kecuali setelah Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Betapa kita bahagianya, ya, ketika seseorang atau ketika kita berbuat salah pada seseorang, punya salah, ya. Jadi kayaknya nggak enak gitu sama orang, ya. Gimana caranya, ya, agar beliau atau orang yang kita berbuat salah kepada dia ini memaafkan kita. Kan nggak enak kalau kita punya salah sama orang, ya, gitu, punya dosa apalah gitu, ya. Ada yang mengganjal dalam diri kita, nggak enak. Kepikiran aja, bahkan mungkin mengganggu kita, mengganggu tidur kita. Ya, nggak enak makan, nggak enak minum kalau kita punya salah sama orang. Ya. Tapi ketika kita tahu, ya, mungkin memberanikan diri atau dan bagaimana kita mohon maaf pada dia, pada beliau, kemudian orang tersebut memaafkan kita, bagaimana? Sudah rasanya plong, begitu, ya. Tapi terkadang kita, ya, atau banyak di kalangan kita nyenyak tidur padahal kita banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa. Nyenyak tidur, nyenyak makan, enak makan, ya. Padahal kita banyak dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita. Masih lagi memberikan waktu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayang Allah kepada kita.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah Muhammad, wahai Muhammad, ya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, tentu berbagai macam melampaui batas ini. Ya, olehnya itu billah, ada yang mencuri, ada yang berzina, minum khamar, ya, bahkan mungkin membunuh dan sebagainya, menumpahkan darah. La taqnatu min rahmatillah. Ya. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa semuanya. Kalau hamba tersebut betul-betul datang kepada Allah, ya, muqbilin wajhihi biqalbihi, dengan hati dan jiwanya. Pernah diceritakan, ya, ada seseorang yang sampai membunuh berapa? 99 orang. Ya. Ini cerita, bukan berarti kita melakukan hal tersebut, bukan. Ini menggambarkan bagaimana Allah tuh sangat, ya, menerima taubat. 99 orang datang ke orang, istilahnya orang bodoh, ya, dia seorang rahib, ya, Nasrani, ya, pendeta yang dia sudah melampaui, sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah membunuh 99 orang, nggak ada taubat. La taubatalakum. Akhirnya apa? Sekalian aja pendeta itu dibunuh. Ya. Yang akhirnya dia pergi ke salah seorang ulama, ya, salah alim yang tahu tentang bagaimana Allah itu Maha penerima taubat. Idhab ila qaryati kada wa kada. Ya. Pergilah kamu ke suatu tempat ini, ya, dan jangan kembali lagi ke tempat yang telah kamu berada di dalamnya. Akhirnya dia betul-betul bertaubat, dan di tengah jalan dia, ya, dicabut nyawanya. Ya. Kemudian yatakhasaman malaikatur rahman wa malaikatul azab. Dua malaikat berseteru, ini udah ke saya aja, kata malaikat azab. Dia belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata malaikat rahmat, orang ini sudah taubat. Ya, dia akan pergi ke tempat di dalamnya orang soleh. Akhirnya faqis, ya, diukur kemana yang lebih dekat. Akhirnya ke tempat yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya faghfirlah. Ya. Begini, begitu Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maka satu maghfirah saja yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa. La maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, satu ampunan dan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka usahakan, dari apa yang mereka kumpulkan. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Maka bagaimana kita mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Tentu, ya, semua, ya, tubuh kita, badan kita, panca indera kita yang Allah ciptakan untuk kita, itu semua wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memudahkan, sangat memudahkan. Amalan-amalan ringan, amalan-amalan kecil yang semuanya insya Allah mampu, ya. Tetapi pahalanya sangat luar biasa. Ya, salah satu asbab min asbabil maghfirah. Ya, di antaranya amalun bil qalbi, amalun bil lisan, amalun bil jawari. Amal qalb.
Hati. Ya. Apakah hati bisa beribadah? Tentu. Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala melihat manusia itu bukan fisiknya. Apakah dia dilahirkan di Afrika? Ya, dia tidak memilih seseorang dilahirkan di Afrika. Dia tidak memilih dilahirkan seorang perempuan atau laki-laki. Dia tidak memilih nanti ya tingginya berapa. Walaupun ada usaha ya dengan olahraga gitu. Ya. Tapi kalau takdirnya segitu ya segitu. Ya. Apakah dia dilahirkan dalam kulit hitam atau kulit putih? Itu tidak. Bukan bukan kemampuan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan jalan akal pikiran kepada kita. Ya. Agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Bahkan nama kita nggak tahu. Nggak ingat apa-apa. Apalagi membantu kelahiran kita sendiri, enggak, ya kan? Nggak mungkin, nggak ada kayaknya gitu ya. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, akal pikiran. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Rasa syukur itu ya, bisa diaplikasikan, bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita. Melalui lisan kita, melalui hati kita, melalui fisik kita yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya, Allah sudah berikan kepada kita kehidupan yang layak. Ya. Bagaimana? Kita tahu Allah sudah berikan kehidupan yang layak. Coba kita bandingkan dengan kehidupan saudara-saudara kita di tempat lain. Ada yang tidak punya tempat tinggal. Ada yang mungkin makannya juga sehari tidak makan mungkin. Alhamdulillah ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak makannya atau laparnya? Lebih banyak makan. Lebih banyak lebih banyak kenyangnya. Ya. Lebih banyak sehatnya atau banyak sakitnya? Lebih banyak sehatnya. Maka alhamdulillah la'allakum tashkurun. Baik. Tadi kita sudah sebutkan ya amal qalbi, amal lisan, amal jawari. Sekarang apa di antara amal qalbi? Kita bahas satu-satu ya. Amal qalbi. Amalan hati. Ya. Jadi mahallun nazar. Tempat dilihatnya ya, kita nih ya hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada paras muka, tubuh, bentuk dan sebagainya. Badan enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kepada hati dan amal-amal kalian. Ya bukan berarti kita harus berpakaian compang-camping, tidak. Ya, karena Allah juga menyuruh kepada kita khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Kita harus bertazayun, berhias diri ketika kita mau sholat dan sebagainya. Itu merupakan juga tanda syukur. Ya, merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita pakaian ya, dan lain sebagainya. Maka di antara amal qalbi ya, yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah khasyatullah. Khasyatullah. Apa khasyatullah itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kita berada.
Baik kita dalam keadaan sendirian, tidak ada orang, ataupun dalam keadaan kita bersama sahabat-sahabat kita. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka, ya, dalam keadaan ghaib ini tidak ada siapa-siapa pun, maksudnya ghaib. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala wa ajrun kabir. Dengan apa takutnya? Ya, dengan meninggalkan maksiat. Ya kan? Jadi ibadah itu ada al-fi'lu wa tarku. Al-fi'lu wa tarku, melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Apakah meninggalkan larangannya dapat pahala? Dapat. Atas dasar apa? Atas dasar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar kita khawatir, ya, disiksa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah inti daripada ketakwaan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu. Jadi ketika seseorang misalkan waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah akan mencuri misalkan, sudah dipersiapkan macam-macamnya gitu, perangkat-perangkat, ya, apalagi mungkin ada dengan geng dan sebagainya, ya. Tiba-tiba emang sudah tinggal ambil aja tuh barang gitu ya. Kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia dapat pahala dengan meninggalkannya itu? Tentu dapat pahala. Ada seseorang yang ingin melakukan perbuatan, ya, maaf, perzinahan. Itu ceritanya begitu ada. Kemudian khafallah, seorang perempuan itu mengatakan, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditinggal. Apakah itu dapat pahala? Insya Allah. Dengan meninggalkan perbuatan tersebut, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan terbakar oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Seorang security misalkan dia berjaga-jaga malam, menjaga umat manusia, menjaga saudara-saudaranya di komplek di mana, agar sahabat-sahabat yang lainnya tidur nyenyak, ya, tidak datang pencuri atau orang yang mengganggu misalkan, itu kan fisabilillah juga di jalan Allah. Ya. Atau misalkan di pondok pesantren ada bulis, kalau kita istilah pesantren ada bulis, ya, harisul lail, ya tanawa, bergantian. Kita biasa waktu pesantren seperti itu, dan itu paling senang, ya. Nggak senang kalau disuruh bulis. Gitu. Jaga-jaga malam. Ya. Kadang ya pernah masuk ke pondok tuh pencuri, ya. Mereka nyuri apa? Pakaian. Ya. Sempat saya ngejar-ngejar. Tapi ngejarnya sambil takut. Gitu. Karena Pak, khawatir dia bawa senjata, gitu ya. Minimal dia sudah lari gitu aja. Ya. Kita teriakin lari udah. Itu fisabilillah. Insya Allah. Ya. Mungkin ada kebakaran ketika malam. Ada apa? Kalau nggak ada yang bangun sama sekali bagaimana? Ya. Security di mana saja. Ya. Orang yang berjaga-jaga baik di perusahaan, ya, di masjid, di kampung, ya, ronda malam dan sebagainya, itu merupakan ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan kebiasaan di kampung ini kan menyuruh sahur kan, luar biasa. Jadi mereka
Bisa sahur sebab ada wasilahnya, dibangunkan sahur. Masya Allah, berapa pahala yang didapatkan oleh para peronda itu. Jadi amalan kecil, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan semua itu. Dengan dibangunkannya misalkan para santri atau masyarakat ya oleh ronda, kemudian dia bangun. Ketika dia bangun dia zikir, walaupun tidak berwudu, misalkan hanya zikir saja, Allahu Akbar atau la ilaha illallah atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Orang yang membangunkan dapat pahala enggak? Dapat pahala itu pasti. Itu pasti. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain sebuah kebaikan, maka dia juga akan dapat pahalanya. Mithlu ajri fa'ilihi. Seperti apa yang dia lakukan. Belum lagi dia berwudu. Setelah berwudu dia baca doa. Kemudian dia sholat. Allahu Akbar. Rentetan-rentetan pahala menunggu. Bagi mereka yang melakukan kebaikan, di antaranya adalah ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan kecil. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah. Ya. Jadi mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khasyatullah. Jadi kalau kita jarang menangis atau lama enggak menangis karena takut kepada Allah, karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bermuhasabah diri kita. Kapan terakhir kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau karena nangis karena kehilangan sesuatu, nangis karena nggak ada uang dan sebagainya. Di mata yang tidak akan disentuh api neraka, ya. Mata yang menangis karena takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut api neraka, karena takut mungkin amalannya tidak diterima. Khasyatullah. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut dengan maqama rabbih, dengan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha basir, Maha melihat, Maha sami, Maha mendengar dimanapun, Maha Razzaq, memberikan rezeki kepada kita. Semut di tempat, di padang pasir, di malam hari kecil, Allah tahu. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada yang jatuh dari dedaunan illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Sekarang kita tahu nggak pohon di depan kita berapa daun yang jatuh? Nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu. Atau di belakang kita, belakang rumah kita, ada nggak? Nggak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua dedaunan yang jatuh, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, baik yang kering ataupun yang basah. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Masyaallah ya, daun-daun yang kering, yang basah, Allah sudah tahu. Ya, itu dedaunan. Apalagi tentang kita, tentang manusia. Ya. Yang Allah akan menyediakan kita kehidupan yang layak. Jadi semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan buat kita sebenarnya. Ya. Ikan makan, ikannya kita makan. Ya. Ayam juga makan, ayamnya juga kita makan. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah sudah tundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kalian semuanya. Maka bukankah Allah sudah berbuat baik kepada kita?
Maka kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kalian, kepada Anda. Allah sudah menciptakan ya, akal, pikiran, hati dan sebagainya. Maka ya, dan kita tahu ya, kedudukan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar. Maka salah satunya adalah dengan khasyatullah ya. Itu insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal qalbi yang pertama ya. Ya banyak sekali Ustaz ya sebenarnya. Ya kita ringkas-ringkas saja. Husnul dzan billah. Husnul dzan billah. Berprasangka baik kepada Allah. Juga berprasangka baik kepada yang lainnya, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia. Husnul dzan. Ini amalan hati. Ya, amalan hati. Oh, saya mau husnul dzan aja tapi hatinya nggak bisa itu. Nggak bisa. Karena Allah yang lebih mengetahui. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, at-taqwa hahuna. Ya, ketakwaan itu dalam hati di sini. Inna husnal dzanni billah min husni ibadatillah. Sesungguhnya husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah yang baik, ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik ini akan menjadikan kita tenang. Akan menjadikan kita legowo. Akhirnya apa? Kita juga tidak husnul dzan kepada orang lain. Ya mungkin dalam kehidupan ini kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum li ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sikhriya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan apa saja kami yang membagikan untuk mereka, kehidupan mereka. Ya. Jadi apa? Jadi pejabat, jadi presiden, ya, jadi anggota legislatif, jadi pedagang, jadi insinyur, muhandis, engineer, ya, jadi seorang supir, bekerja di sebuah perusahaan jasa misalkan, apa saja Allah yang sudah membagikan. Nahnu qasanna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya, sempit kehidupan dan sebagainya. Tetapi kalau kita mampu memaknai arti sebuah kehidupan itu adalah ujian, ya, maka kita tetap tenang. Karena semua yang Allah berikan kepada kita, ya, atau uji kepada kita adalah sebuah ujian. Ya, yang baik ataupun yang buruk. Ya, yang kita suka ataupun yang kita tidak sukai. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan menguji kalian bisyar, dengan sesuatu yang tidak disukai, syarrun. Ya. Mungkin sakit, ya, an-naqsu fil amwal, kekurangan harta, apa sajalah masalah yang menimpa kita, itu sebagai ujian. Wal khair, wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan sebuah kebaikan, sesuatu itu yang menyenangkan. Ya. Bukan diangkat jabatannya, jadi manajer atau apa dan sebagainya. Dimudahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perniagaannya atau perdagangannya. Atau tiba-tiba dapat rezeki nomplok misalkan. Gitu ya. Itu semua adalah ujian. Jadi bukan seperti orang yang mengatakan wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana.
Ada orang yang berpikiran seperti itu. Ya, kalau Allah berikan saya rezeki banyak, berikan keleluasaan hidup, kemudahan dan sebagainya, oh, Allah sudah memuliakan saya. Tetapi kalau Allah uji dengan kehidupan yang sempit, ada masalah dan sebagainya, ya, sempit rezekinya, cari kerja susah dan sebagainya, ini Rabbi ahana, Tuhanku telah menghinakanku. Tidak, maka husnudzan, ya, husnudzan billah. Sampai kapan husnudzannya? Sampai ajal kita berpisah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sekali-kali mati di antara kalian kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disinilah detik-detik pertempuran, ya, yang paling genting di sini, husnudzan billah. Maka ketika seseorang, ya, hadarahul wafat, ya, detik-detik datang kematian, maka orang-orang sekitarnya itu harus memberikan harapan-harapan. Kamu orang baik, ya, banyak silaturahim, banyak memberi, ya, kamu rajin sholat, terus diberikan seperti itu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan memberikan ampunan, seperti itu, husnudzan, agar tidak diganggu oleh setan, agar dia mati dalam tidak putus asa. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya. Janganlah sekali-kali mati di antara kalian kecuali dia dalam keadaan husnuzan, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabru 'alal bala. Ini masih amalan hati. As-sabr. Ya, sabar juga ini bukan amal jawarih, cuman kita mungkin bisa lihat dari isyarat-isyaratnya saja. Ini nggak sabar kayaknya nih, seperti itu ya. Tapi sabar itu dia dalam hati, ya, ya sabar. As-sabru 'alal bala. Tadi wabashshirus sabirin. Dan ini adalah merupakan dua sifat mukmin, ya. Salah satu sifat mukmin, sabar dan syukur, nanti kita akan bahasnya. Apa saja yang menimpa kita, dia pening, dia pusing, dia galau, banyak mikir gitu ya. Aduh, gimana nih besok, ya, anak mau sekolah, bayaran bulanan belum kebayar misalkan, ya, beras belum kebeli, itu dimikirnya saja sudah dapat pahala itu, mikirnya aja, ya. Atau mikir di kelas bagaimana caranya supaya murid-murid bisa menerima ilmu dengan baik, atau dia mikirin kok ada murid kita yang menjengkelkan dan sebagainya, itu juga ya, kepikiran. Atau mungkin suami yang menjengkelkan, begitu ya ibu-ibu, ya, atau istri seringnya minta transfer terus gitu, padahal kantong sudah kosong, ATM juga sudah habis, rewel begitu, ya. Sabar Pak. Ya, ya. Jadi ma yusibul muslim min nasabin, tidak ada yang menimpa seorang muslim min nasab. Nasab ini capek, letih, dia bekerja, ya, letih, capek. Wala wasabin, wasab ini wajah, rasa sakit perut, atau kok tiba-tiba pening gitu ya, atau kita minum air dingin kadang ya gitu sakit gitu ya, karena terlalu dingin, ya, atau minum kepanasan sakit lidah, itu kan juga sama, ya. Wala hammin, ham ini sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang kadang membuat kita galau, ya, tidak bisa tidur, al-qalaq, ya. Wala huzunin atau wala hazanin, merasa sedih, ya, sedih dengan
Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Sedih ditinggalkan sahabat-sahabat kita. Apa saja. Wala adzan ataupun rasa sakit. Hatta syaukah yushakuha. Wala ghammin hatta syaukah yushakuha. Sesuatu yang dipikirkan sampai duri yang menancapnya. Duri ini banyak. Ya, ibu-ibu lagi ngebersihin ikan. Contoh nih, contoh. Jadi duri jangan kita anggap duri yang ada di jalanan itu ya duri. Enggak, ya. Duri ikan misalkan. Nah, ikan lele itu ada durinya. Apa aja, apa ikan emas atau apa. Tiba-tiba dia ngamuk gitu ikan itu ya. Kena jempol kita. Kemudian berdarah. Itu sebenarnya Allah akan Allah menginginkan atau akan memberikan pahala buat ibu-ibu. Sebenarnya itu. Hanya sekedar itu saja. Atau ada duri di jalan, atau ada di ranting misalkan. Illa kaffarallahu biha min khataya. Semua itu, kata Allah, melainkan Allah akan menggugurkan ya, biha dengan yang tadi yang kita sebutkan itu, dia sedih, dia macam-macam, min khatayahu, dari kesalahan. Ya, bersabar. Ya, jangan akhirnya pisaunya atau dibanting atau misalkan duriannya gitu ya, dilempar. Jangan dilempar, dimakan. Ya. Makan dulu baru buang itunya. Kulitnya. Ya. Bahkan kata Zaidul Akbar itu bukan yang paling bagus tuh bukan itunya ya, bukan dagingnya. Ya, tapi bijinya itu. Masya Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersabar nih, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masya Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah mereka akan diberikan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Kata malaikat, masuklah surga. Karena apa? Bima sabartum. Karena kesabaran kalian. Ya. Baik sabar dalam melaksanakan ketaatan, baik sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ataupun sabar dalam ujian yang kita terima. Bima sabartum. Karena kesabaran kalian. Kata para ulama, innamal hayatu sabru sa'ah. Kehidupan ini hanya membutuhkan kesabaran sedikit aja. Ya, kita sudah melampaui ya atau melintasi kehidupan ini, melewati kehidupan ini sudah ada yang 80%, ada yang sudah 90%, atau mungkin ada yang sudah 99%. Tinggal sebentar saja, Pak. Ya, tinggal sebentar lagi sabar. Sabar dengan apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah engkau wahai Muhammad. Bersabarlah dirimu. Dengan siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum. Beserta orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bil ghudwi wal 'ashyi, ya. Baik pagi dan petang. Bersabar pagi ataupun petang. Dengan mereka-mereka yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar dengan sahabat, ya. Begitu. Jadi ya sabar duduk di sini di majelis ilmu. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Orang ya yang bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang lain. Yukhalitun nas. Dan dia bersabar. Wa yasbiru ala adahum. Dan dia bersabar terhadap apa? Adza ini sebuah yang menyakitkan, sesuatu menyakitkan. Mungkin dari kata-katanya, celotehan-celotehannya, singgungan-singgungannya, ya, yang membuat kita tersinggung. Tapi kita bersabar. Wa yasbiru ala adahum.
khairum minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Itu lebih baik bagi dia, lebih baik daripada orang yang tidak berinteraksi dengan orang lain karena dia tidak sabar dengan apa? Dengan muamalah mereka. Ya, saya sendiri aja, saya nggak mau tahu lah. Sendiri aja, yang penting saya senang, saya bisa makan, bisa tidur gitu ya, udah one by one, dewek-dewekan aja lah. Gitu. Tapi di situ maksud message hadis di sini adalah apa? Kita bagaimana senantiasa berinteraksi dengan manusia. Bagaimana ya, Allah melihat kesabaran kita, ya Allah pertemukan kita dengan sahabat. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami jadikan satu di antara kalian sebagai ujian, fitnah. Fitnah sebagai ujian. Ya. Fitnah di sini bukan berarti memfitnah ya, menjelek-jelekan atau apa, fitnah. Bukan. Fitnah ini ujian. Beda fitnahnya yang kita pahami, fitnah Indonesia ya. Artinya menuduh, memfitnah menuduh. Tapi fitnah di sini adalah ujian. Ujian di antara sesama. Anak diuji dengan orang tua kadang juga diuji dengan anak. Istri diuji oleh suami diuji oleh istri. Kita juga diuji dengan tetangga juga diuji dengan kita. Ya. Diuji dengan rekan kerja kita, diuji dengan macam-macam. Bahkan diuji dengan ya sekarang nih dengan perbedaan pandangan politik dan sebagainya. Tetap kita sabar menahan diri. Semuanya. Apa yang Allah inginkan dari kita? Atas birun. Apakah kalian bersabar? Nah ini. Ya. Atas birun. Karena apa? Karena sabar itu pahalanya tidak ada hisab. Tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Setelah sabar apa? Syukur. Ya. Bersyukur. Ini masih di amalan hati. Ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil qalil. Syukur dengan sedikit. Ya. Itu salah satu sifat orang yang bertakwa. Yaitu al-imanu bitangzil, iman kepada tangzil dengan Al-Qur'an. Waridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, apalagi banyak gitu kan. Dengan sedikit aja dari ridha, apalagi sedikit. Ya biasanya enggak ridha sedikit, dengan sedikit, banyak pun enggak dia syukur. Kenapa? Ingin tambah lagi, ingin terus enggak bersyukur. Begitu. Waridha bil qalil. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Dan dia bersiap-siap untuk hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahil, hari perjalanan dari dunia ke akhirat. Ar-rahil, rihlah, perjalanan. Itu. Maka ridho ini tanda syukur. Dia syukur juga tanda ridho. Dan Allah tidak mungkin mengazab orang-orang yang bersyukur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Salah satu syukur, misalkan contoh, Allah tuh sangat suka kalau kita mengucapkan alhamdulillah. Innallaha yuhibbu ayyuhmada alaihi. Allah sangat suka ketika Allah dipuji. Dan memang pujian itu hanya milik Allah. Idza akala aklan fayahmada alaihi aw yashraba syurban fayahmada alaihi. Ketika seseorang makan makanan, dia mengucapkan alhamdulillah, atau minum minuman, dia juga mengucapkan alhamdulillah. Kata salah seorang imam, ketika seseorang mendapatkan nikmat atau mendapatkan makan atau minum, ya, maka nikmat minum dan makan itu yafna, akan hilang. Kenikmatan minum dan makan itu yafna, akan hilang. Walakinna thawabul hamdi yabqa. Tetapi pahala ucapan alhamdulillah akan kekal. Masya Allah. Luar biasa.
Ya, luar biasa. Begitu Allah sudah berikan kita makan, sudah gitu Allah berikan pahala juga kepada kita. Hebat nggak? Istilahnya suruh makan, bagi uang begitu. Enak nggak Pak? Enak. Ya. Tapi tetap insya Allah sembako yang murah insya Allah. Ya. Jadi syukur. Dan ini merupakan as-sabr was syukru ini. Ya. As-sabr was syukru ini adalah dua sifat yang ini memang sangat menakjubkan seorang mukmin. Dua-duanya dapat pahala, Pak. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh heran, sungguh menakjubkan perkara atau urusan seorang mukmin itu. Dan itu tidak ada kecuali pada diri muslim, kebaikannya itu. Apa dia? Idza asabathu sarra fasyakar. Apabila dia mendapatkan kebaikan, kemudahan, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah. Bahkan rasa syukur itu dia mungkin dia bagi untuk orang lain. Fasyakar fakana khairan lahu, maka sungguh baik baginya. Wa in asabathu darra, dan apabila dia ditimpa musibah, ditimpa masalah, problem, kesusahan, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan dia bersabar, dan itu baik baginya. Jadi kita ini insya Allah berada di antara dua kebaikan. Di antara syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Dia ditimpa musibah, dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Bersabar bukan berarti dia diam, bukan. Tapi dia berusaha. Ya, berusaha. Punya utang, misalkan bukan berarti dia bersabar tidak bayar, tidak. Tapi berusaha bagaimana dia membayar. Bagaimana caranya? Dia bekerja, melamar kerja, dan sebagainya. Itu bentuk sabar dia. Sabarnya dapat pahala, usahanya juga dapat pahala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Apa ya? Fa idza qudiyatus shalat ya. Fa idza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardi. Apabila salat telah dilaksanakan, maka berjalanlah di muka bumi ini. Bertebaran di muka bumi ini. Bukan Allah tidak menyuruh kalian tetap di masjid, tidak. Tapi Allah menyuruh kepada kita untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja. Wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Ya kan? Dalam bekerja tetap ingat Allah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yaitu laki-laki yang berniaga atau perempuan la tulhihim tijarah, yang mana mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat. Karena apa? Yakhafuna yauman. Nah, amalan hati juga yakhafun. Karena mereka apa? Mereka takut di satu hari tataqallabu fihil qulubu wal absar, di mana hati dan mata terbelalak melihat kejadian nanti di akhirat. Begitu dahsyatnya kehidupan akhirat. Begitu menakutkannya dan mengkhawatirkannya. Ya, yakhafuna, ini amalan hati. Karena semua kita akan melintasi sirat jahannam. Wa in minkum illa wariduha. Semua kalian akan melewatinya. Walaupun nanti ada perbedaan. Orang bertakwa, tingkat ketakwaannya, orang soleh, tingkat kesolehannya, orang kafir, dan begitu juga tingkat kekafirannya berbeda. Kafir juga bertingkat-tingkat. Ada yang disiksanya hanya kakinya saja, tapi meleleh ubun-ubunnya.
Seperti itu. Maka seorang mukmin ya, as-sabru wa syukru ini insya Allah ya, akan senantiasa ya bersama mereka insya Allah. 2 menit lagi, Masya Allah. Oke. Yang selanjutnya misalkan ya, dan ini juga tidak kalah penting. Ya, kita diuji dengan ini. Ya. Kadang-kadang manusia ribut juga karena ini. Ya. Yaitu bagaimana seorang mukmin mampu salamatus sadri. Salamatus sadr, lapang dada kepada saudaranya. Ya. Kepada tetangganya. Kepada orang lain. Ijtinabul hiqdi wal ghilli wal hasad. Dengan meninggalkan rasa dengki, iri dan hasad dan sebagainya. Dan Allah sudah mengajarkan kita doa. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yaitu orang-orang yang mengatakan rabbana ighfir lana. Orang yang berdoa rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan saya. Ya. Berdoa dulu untuk dirinya. Kemudian untuk orang lain, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita dengan keimanan. Siapa mereka? Ya, orang-orang tua kita. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Generasi ribuan generasi yang lalu. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah, message kepada kita, hati kita ini terpaut dengan mereka, juga memikirkan kehidupan mereka. Bahkan apa? Mendoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita menginginkan mereka yang sudah meninggal, Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka apapun kehidupan seorang mukmin, mungkin kita ada seorang berseteru dalam politik, berseteru dalam bisnis sebagainya. Ketika beliau meninggal, kita mengatakan apa? Rahimahullah. Tidak boleh mencaci apalagi melaknat. Ya, tetap rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Tetap kita mengatakan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Walaupun dia banyak salahnya. Karena pasti insya Allah, walaupun kita ya banyak salah atau apa, insya Allah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita akan mendoakan kita. Kemudian doa yang Allah ajarkan kepada kita selanjutnya apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami, dalam diri kami ghil, rasa dengki, hasad dan sebagainya terhadap orang-orang mukmin, terhadap orang-orang yang beriman. Ini merupakan amalan yang berat sebenarnya. Ya. Saya akhiri dengan sebuah kisah, dan ini juga sering didengar kisahnya, insya Allah. Saya tutup dengan ini. Ya. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, "Yattali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Akan muncul kepada kalian seorang dari penduduk surga. Kemudian tiba-tiba datang seseorang, ya, terlihat asar wudu, ya, bekas wudunya masih nyakcelakan begitu ya, masih netes, ya. Kemudian dia datang. Ya sahabat, ya paling diam gitu ya. Dan terheran-heran, oh ini ternyata. Keesokan harinya, begitu juga. Yattali'u 'alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Akan datang kepada kalian seorang penduduk ahli surga. Di sini juga kita bisa mengambil ibrah. Rasul itu suka belusukan ya.
ya, suka bergaul dengan sahabat-sahabatnya, suka ngobrol begitu ya, suka ya begitu ya, duduk-duduk begitu ya, ya. Kan ini berturut-turut nih, hari pertama, hari kedua, ya, dengan mengatakan seperti itu. Hari ketiganya juga begitu. Ya tali'u alaikum al-ana rajulun min ahli jannah. Akan datang kepada kalian seorang penduduk surga. Masya Allah, penasaran nih. Diceritakan yang penasaran tuh Abdullah bin Amr bin As. Diceritakan. Maka Amr ini penasaran. Mungkin sebenarnya semuanya penasaran. Sambil terlebih apa didahului oleh Abdullah itu ya. Kata dia, wahai fulan, saya lagi ada sesuatu dengan ayah saya gitu ya. Gimana kalau saya tidur di rumah Anda? Bisa nggak? Silahkan tafadhol gitu ya. Rasa ingin penasaran apa sih sebenarnya yang dilakukan di malam hari atau di siang harinya? Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 3 kali berturut-turut, ini ahli surga. Malam pertama dilihat tidur biasa aja, ya, enggak tahajud, baca Quran juga enggak gitu ya. Ya. Cuma dia kalau bangun tidur istilah ngelilir gitu ya, terbangun dia berzikir gitu. Ya, subhanallah, la ilaha illallah, seperti itu ya. Pas waktu dekat-dekat mau subuh dia baru bangun. Gitu ya. Bangun mungkin salat beberapa rakaat sebelum subuh gitu ya. Meremehkan. Seakan-akan ya, astahinu gitu ya. Ya, meremehkan lah gitu ya. Sepertinya. Di malam keduanya juga seperti itu. Nggak ada yang spesial. Di malam ketiganya juga seperti itu. Akhirnya udahlah pulang gitu ya. Cuma dia penasaran sebelum pulang. Apa sebenarnya rahasia? Sebenarnya saya tidak ada apa dengan ayah saya. Saya nggak ada berseteru. Saya biasa. Saya baik-baik saja dengan orang tua saya. Tapi saya mendengar Rasulullah SAW berkata, akan muncul kepada kalian penduduk surga dan kamu. Dan itu diucapkan oleh Rasulullah 3 kali. Sebenarnya apa rahasia amalan Anda? Kata dia, ma huwa illa ma ru'ait. Itu yang kamu lihat. Nggak ada apa-apa. Oh begitu. Ya udah, saya pulang gitu ya. Pas dia baru baru ngalengos gitu ya. Gitu ya. Dipanggil sini. Memang itulah yang kamu lihat. Tetapi sebenarnya ya ada amalan ya yang mungkin ini amalan spesial saya. Saya tidak merasa iri, tidak merasa hasad, tidak merasa dengki sedikit pun kepada orang lain. Ya, bahkan mendoakan orang lain. Inilah kata Amr bin Abdullah bin inilah amalan yang kita tidak mau. Masya Allah. Jadi amalan-amalan hati inilah ya yang mahallun nazar, ya, tempat di mana Allah melihat ya, amalan-amalan kita. Mudah-mudahan ya ini baru apa amalul qalbi ya. Ya, amal lisan, amal jawarihnya belum. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama kita bertafakuh fiddin, dan mohon maaf atas kesalahan yang saya ucapkan. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedhaifan dan kesalahan saya pribadi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang begitu mendalam tentang sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah. Ada amal qalbi, amal lisan, dan amal jawari atau amal perbuatan. Jadi kita baru sampai di poin pertama, sudah begitu banyak ini yang kita peroleh. Ini karena Ustadz jauh dari Cinangka, mungkin ada waktu sedikit ya untuk tanya jawab. Barangkali dari ibu-ibu atau bapak mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz tentang sabar tadi ya. Sepintas diucapkannya mudah, pendek, tapi dilaksanakannya sulit banget.
Dilanjut oleh saya aja ya. Terima kasih. Lain kali mungkin Ibu bisa ya menyampaikan yang sabar aja, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan materi tadi yaitu tentang sabar ya, menarik sekali. Cuma saya langsung aja to the point ya pertanyaannya. Batasan-batasan sabar itu ya seperti apa? Contohnya seseorang mendolimi kita, terus-terusan mendolimi gitu ya. Sementara kita harus bersabar. Sejauh mana kesabaran kita terhadap orang lain yang mendolimi kita, yang terus-terusan tanpa ada upaya untuk bagaimana solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah kasus di mana ada seorang yang masa lalunya kelam melakukan perzinahan. Ketika itu kaitannya dengan pelajaran apa yang tadi, yang taubat ya. Ketika dia sudah mengalami, udah masa tua lah istilahnya, dia mengatakan bahwa saya dulu pernah melakukan hal itu, melakukan perbuatan maksiat. Saya ingin bertobat. Sedangkan tobat yang seharusnya itu kan seperti misalkan apa tuh kalau misalkan gadis dengan gadis itu, gadis dengan bujang itu apa namanya ya? Ya rajam gitu ya. Kan ada rajam. Dia nggak apa-apa lah, saya mau dirajam juga. Yang penting tobat saya gitu. Kalau misalkan ada kesempatan untuk dirajam, saya dirajam gitu. Nah, jadi karena pernah melakukan hal itu, dia ingin bertobat seperti itu. Terus bagaimana tuh Pak Ustadz solusinya? Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang sabar ya. Ya, sabar itu memang mudah diucap ya, tapi memang susah dilaksanakan. Pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ininya? Wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Jadi memohon bagaimana kita agar kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sakit yang menahun, ya, sakit nggak sembuh-sembuh, ya. Dan dia istilahnya rewel gitu ya, dengan banyak mengeluarkan kata-kata yang mungkin seperti tidak terima dan sebagainya gitu ya. Ya. Kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar didoakan untuk sembuh. Kata Rasulullah, kalau kamu mau saya doakan, kamu akan sembuh. Tapi kalau mau bersabar, ya, kamu akan mendapatkan surga. Begitu ini tawarannya. Apa kata perempuan tersebut? Bal asbir. Saya ingin bersabar. Tapi doakan ya Rasulullah supaya saya tidak rewel, seperti itu. Supaya tidak mengumpat dan sebagainya gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang jelek dan sebagainya. Kemudian tentu ya tingkatan sabar yang paling sabar itu adalah para anbiya. Ya. Karena al-anbiya itu dan diantara ulul azmi itu yang paling sabar, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nuh alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan cobaan berat. Bahkan ketika di Mekah misalkan, mereka bersabar aja. Tetapi ketika Allah izinkan mereka untuk menahan untuk berperang atau melawan kezaliman, itu juga salah satu dari kesabaran, ya, dengan bersabar. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Ya, diizinkan orang-orang yang diperangi itu untuk ya membalas, ya, berjihad atas dasar apa? Atas dasar karena mereka zalimi.
ketika seseorang sampai derajat mana mendoliminya, ya. Misalkan dia menfitnah di hadapan orang, ya, menuduh seseorang, tidak ada dizalimi. Maka Islam mengatur ada namanya syakwa, ya. Ada perundang-undang, ada mahkamah, ada sebagainya, gitu ya. Misalkan di antara sahabat ada yang tanahnya itu dihalangi, tidak boleh masuk air di sawahnya. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga kan salah satu sabarnya dia, ya. Sabarnya dia tidak menghakimi sendiri, tidak mukul, gitu ya, tidak main hakim sendiri, itu sabar dia. Tapi dia melakukan sesuatu hal yang memang konstitusional, gitu ya, sesuatu yang memang ada dasar hukumnya, ya. Dia mengangkat permasalahan ini kepada hakim, seperti itu, tidak ada masalah, ya. Yang penting kita jangan main hakim sendiri, ya. Contoh misalkan dia misalkan membunuh, dianya langsung dibunuh lagi sama kita, ya. Enggak seperti itu, ya. Ada tahapan-tahapan, sabar tentu ya tidak ada batasnya, Bu. Ya, terus saja bersabar, wasbir nafsaka, ya. Sampai kapanpun kita harus bersabar, ya. Bukan berarti bersabar itu kita diam. Tadi misalkan dia dalam keadaan susah, bukan berarti dia diam, harus berusaha. Dia banyak utang, bukan berarti dia tidak membayar, sabar aja lah, gitu. Mencari nanti nunggu ada yang ngasih, enggak, ya. Ada suatu ketika Umar mendapatkan salah seorang sahabat di masjid aja, gitu ya. Kemudian siapa yang memberikan kamu makan? Akhi, saudara saya. Akhuka ahsanu minka, au khairu minka. Saudara kamu lebih baik daripada kamu. Jadi, tidak diam. Bagaimana caranya? Kalau bisa kan berdamai, begitu kan? Jalan kepada salah seorang ustaz atau yang mampu mendamaikan kalau misalkan seseorang itu mendolimi kita, ya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, ya. Bukan berarti kita diam saja, tidak. Seperti itu. Oh ya, ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang bertauhid, ya, yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Sahih Muslim ini, semuanya masuk surga. Kemudian dikatakan wa in zana wa in saraq, wa in zana wa in saraq, kalau dia berzina dan mencuri, iya, wa in zana wa in saraq, kalau dia berzina dan mencuri, ditanyakan lagi sampai 3 kali. Wa in zana wa in saraq. Tapi beda dengan misalkan orang yang membunuh, ya, begitu. Jadi Allah Maha Ghafur. Suatu ketika salah seorang sahabat, dia melakukan perzinahan, yaitu Ma'is. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasulullah, bersihkan aku. Waqa'tu, saya sudah melakukan perzinahan. Ya, dia sudah muhsan itu orang yang sudah menikah. Yang muhsan juga afif, ya, seorang mukmin yang sudah menikah. Mungkin kamu minum khamr. Jadi, karena kata Rasulullah, idra'ul hudud bisyubhat. Jauhkan sebisa mungkin hudud itu dengan syubhat-syubhat. Bagaimana caranya? Karena memang ini urusannya dengan nyawa. Idra'ul hudud bisyubhat. Boleh jadi mungkin dia ketika melakukan itu dia minum khamr atau mabok atau dalam keadaan tidak sadar, ya, karena kehilangan akal, minum khamr. Coba dicium bau mulutnya seperti itu, dia mengatakan tidak, ya, karena memang dia ikrar
ya, mengaku, kan syaratnya kan 4, arba'at syahada, ya, syuhada, 4 saksi dalam satu waktu di tempat yang sama, di titik yang sama melihatnya. Kalau hanya 3 nggak bisa, ya. 2 apalagi, 1 apalagi. Tapi bisa dengan ikrar, dengan pengakuan, seperti Ma'iz tadi. Ya akhirnya dirajam. Kemudian Imra'atun Ghamidiyah juga sama, perempuan Ghamidiyah juga sama. Dia datang dengan membawa perutnya dalam keadaan hamil. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Intadhiri, tunggu sampai melahirkan." Setelah melahirkan datang lagi, Masya Allah. Ya. Tunggu sampai kamu susui. Setelah disapi baru dia datang, baru dia dirajam. Begitulah ininya. Apa namanya? Sahabat Rasulullah SAW. Kalau sekarang mungkin penuh tuh ini orang yang banyak ngaku gitu ya. Kalau sekarang ikrar gitu ya, dan memang dijalankan betul-betul. Ya. Adapun dia yang dikisahkan, yang ceritakan tadi, bertobatlah, bertobat, ya, bertobat dengan betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan, ya, menyesal dan meninggalkan. Insya Allah, ya, Allah Maha Pengampun, ya. Dan bukan berarti jangan melakukan lagi, karena dosa besar, ya, minal kabair, termasuk dosa-dosa besar yang apabila dia enjoy, ya, tidak bertaubat, itu, ya, urusannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jamaah sekalian, dirahmati Allah SWT. Insyaallah kita masih ingin sebenarnya mendapatkan ilmu lagi dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini tadi mendengar ibu tadi itu kawannya Bu, yang tadi ya, yang kawannya minta dirajam gitu. Kalau dirajam saya boleh. Ada riwayat nambah. Ada orang mengaku kepada Nabi dia berzina karena dia ikrar kan. Akhirnya dirajam, waktu dirajam dia lari. Sakit. Dia kira dirajam tuh diapain? Ditumpukan batu. Lari, pas lari rupanya dipegang, dibunuh. Berita itu sampai kepada Nabi. Kata Nabi, kenapa kau tidak biarkan saja biar dia lari, biar dia tobat? Paham nggak Bu? Jadi maksudnya nih nggak mesti dirajam. Itu lagi dirajam tuh. Ternyata dia lari sama sahabat dikejar. Dibunuh. Kata Nabi, kenapa kalian tidak biarkan aja dia lari? Biar dia tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam Islam ini rajam ini itu urusan terakhir sekali. Karena kalau setiap ada kasus dirajam, mati dan lain sebagainya, habis kita itu. Jadi gitu. Di saya Ustaz ada orang, wah dia jagonya dah. Ustaz tahu nggak jalan di Ponorogo, di kota tadi? Saya tahu. Perempuan Cina, Arab, udah tuh orangnya. Udah hampir 80. Saya tobat diterima. Jadi kalau yang tadi harus dirajam, jangan Bu bilang. Kata Nabi, ataibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang tobat dari dosa seperti tidak pernah berbuat dosa. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti apa yang saya katakan tadi, bertobat. Ya, itu kisahnya kisah Ma'iz yang Ustaz ceritakan tadi. Ma'iz itulah ya yang diceritakan, dia lari gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah ketika betul-betul dia bertobat, ya ataib kaman la zambalahu, ya. Orang bertaubat seperti orang yang tidak ada dosanya insya Allah. Dan Allah juga sudah mengajarkan kepada kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini memang godaan setan agar kita
putus asa. Kalau orang sudah putus asa, sudah akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, udahlah. Saya ini sudah banyak dosa, sudah ini, sudah itu. Akhirnya udah, disitulah dia sudah mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, teman sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, tadi Ustaz menyampaikan tentang amalan hati. Karena hati adalah mahalun nazar, jadi tempat Allah melihat kita itu adalah hati, sehingga amalan hati itu sangat utama. Tadi terutama amalan takut kepada Allah, amalan kemudian sabar atas ujian Allah, amalan sabar kepada Allah, amalan syukur atas nikmat Allah, amalan lapang dada ya, yang tadi sampai ada kisah sahabat tadi. Alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak ilmu hari ini. Mari kita syukuri, mari kita sampaikan syukur kita kepada Allah dengan wajah hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.